Salam Pulvo to protect people, animal, and crops. Sesuai obrolan yang lalu, segmen kali ini kita akan membahas detailnya tentang mesin fogging Pulvox K10SP. Yang kali ini kita akan membahas tentang bagian apa? Karburator. Bagian karburatornya. Nih, di bagian di sini nih karburator tuh. Oke, Pak Diki, monggo silakan dijelaskan lebih lanjutnya seperti apa, Pak. Oke Pak, kita langsung lihat aja ke alatnya. Yang ini namanya karburator. Jadi fungsinya karburator itu Pak sebagai pencampuran antara udara dengan bahan bakar. Secara garis besarnya seperti itu. Ya sama dengan di fogging juga fungsinya seperti itu. Jadi percampuran udara dan bahan bakar. Nah, untuk komponen-komponennya tersendiri, nah kita bisa lihat di sini, ini karburator. Terus di dalamnya nanti ada yang namanya teflon atau yang disebut membran. Ya, warnanya putih kalau untuk tipe K10. Dipakaikannya satu, kalau untuk di tipe K22 adalah dua membran. Jadi tiap tipe berbeda itunya ya Pak. Teflonnya. Nah, bisa kita buka untuk melihat secara detail. Nah, kalau yang ini disebutnya dengan support plate yang di dalam ini. Nah, terus di dalamnya nanti ada membran. Nah, ini membran. Jadi fungsi membran ini sebagai pengatur keluar masuknya udara, Pak. Ya. Oh gitu. Karena sistem fogging ini yang terutama merek Pulvox ini dia bisa self engine. Itu hidup sendiri ya. Dia bisa hidup sendiri tanpa harus yang kemarin kita jelaskan Pak, yang masalah tentang busi kan. Jadi busi itu hanya sebagai starter. Nah, yang menjadi titik tumpu atau untuk menghidupkan alat ini ya ini membran ini Pak, agar alat itu tetap hidup dari membran ini. Jadi getaran membran ini ketika sudah terjadinya starter, terus alat ini akan terus menggetar dengan kecepatan 1000 kali getaran per detik. Saking cepatnya, jadi nanti dia akan menghirup udara, mengeluar masukkan udara. Nah, setelah itu udara yang masuk akan mendorong bahan bakar yang dari tangki bawah ke ruang bakar, ya mendorong ke ruang bakar yang disebut resonator. Nah, jadi makanya terjadilah ruang combustion atau pembakaran. Gitu. Jadi kalau dari karburator sendiri ya yang paling pokok itu ya ininya Pak, membrannya. Ini yang jadi jantungnya di alat Pulvox ini. Makanya setelah pemakaian 50 jam disarankan untuk dicek dan dilihat apakah membran ini ada kerusakan atau tidak. Bisa dilihat dari pinggir-pinggiran ini Pak. Misalkan ada keretakan, nah sebaiknya harus segera diganti karena mempengaruhi kinerja alat ini Pak. Kalau misalkan ini udah retak, bisa terdengar ya dari suara alat itu udah mulai kurang power. Jadi kalau alat ini asapnya kecil terus gampang mati, nah kita bisa cek dulu di membran ini apakah membrannya udah pecah atau ada bolong. Nah, nanti dia performanya bakal menurun dalam 5 tahun. 52 jam. 52 jam pemakaian, bukan 5 tahun Pak. Kalau 5 tahun itu udah hancur kayaknya. Jadi setiap 52 jam sekali, kan ini kan kalau alat ini kan dipakainya bisa non-stop Pak. Misalkan kalau sesuai pas kita lagi isi bensin aja baru kita berhenti. Nah,
setiap 52 jam sekali. Nah, kita cek apakah kondisinya masih bagus apa tidak gitu. Hitungannya seperti itu. Kalau misalkan udah ada keretakan atau ini harus segera diganti. Nah, nanti ke performa dan ke hasilnya juga tidak memuaskan. Jadi gampang aja ya, kalau misalnya ada kendala kita tinggal cek membran ini aja. Dan untuk urutan juga jangan sampai lupa Pak. Ada urutannya. Untuk yang mau masang membran ini, jadi membran itu yang ini kan support plate. Nah ini kan ini membran treat. Nah kita masukkan teflon ini di sini. Nah baru ditutup oleh support plate. Nah di situ ada namanya nih, ada K10. Ada K22 atau K3 atau K4. Nah ini untuk tipe yang besar. Nah kalau K10 ini buat yang 10 SP ini. Jadi posisinya K10 itu di atas kalau untuk K10. Tapi kalau misalkan K22 ya K22 di atas. Seperti itu, jangan sampai terbalik. Jadi ada kodenya. K10 sama K22. Iya, jadi itu harus coba di zoomin Pak biar kelihatan. Nah, jadi di situ ada K10, ada di belakangnya itu ada K2, K3 sama K4. Nah, itu untuk tipe-tipe yang lebih besar. Makanya jangan sampai kebalik, itu kalau terbalik ngaruh juga di susah hidup Pak. Gitu. Karena itu lebih berat kan untuk ininya, karena yang K10 itu ada buat pengganjalnya nih. Jadi kalau misalkan K22 kalau buat K10 kita pakainya angka 10, jadi dia agak-agak ngepres, jadi lebih susah bergerak untuk membrannya. Nah makanya cara pasangnya seperti ini nih. Set K10-nya di atas, nah baru kita tutup dengan mur dan dikencangkan. Iya seperti itu Pak. Kalau sebenarnya untuk cara kerja dari karburator sendiri, dimulainya kan dari tadi kan dari primer nih. Primer kita menekan, memompa sekaligus menstarter pengapian. Nah nanti dari angin dari pompa ini masuk ke tangki bahan bakar. Nah dari bahan bakar nanti naiklah tuh bensin melalui selang ini yang namanya ini apa? Red valve. Jadi valve ini dia tuh satu arah ya. Jadi kalau ke bawah dia kalau ke bawah nutup, kalau ke atas ngebuka gitu. Jadi nggak bisa satu arah. Nah, ada katupnya di red valve itu. Jadi bensin tetap diam. Nah setelah kalau ini ditekan, bahan bakar akan masuk ke ruang karburator dan diatur oleh yang namanya spuyer. Nah kalau ini spuyer dia untuk mengatur keluarnya bahan bakar. Nah dari situ barulah keluar embun sih, jadi bilangnya itu apa ya, mist kayak gitulah. Jadi nggak terlalu deras, butiran halus dari bahan bakar. Nah kemudian didorong oleh udara yang masuk ke ruang bakar dan terpantik oleh busi. Jadilah proses pembakaran di ruang resonator. Jadi untuk cara kerja dari alat ini ya seperti itu Pak. Mudah aja ya. Sebenarnya mudah aja. Jadi yang penting kita memperhatikan urutan-urutannya Pak. Misalnya dari primer kemana. Nah baru nanti kalau misalkan susah hidup, nah kita bisa cek dulu nih dari bensinnya. Jadi kita buka dulu spuyernya, kita tekan-tekan nih ada keluar bensin atau tidak. Bahan bakar bisa kita taruh tangan di sini dan kita putar dulu. Yang penting pengapian kita buka dulu. Apa tuh? Pengapian yang di sini kita buka, bisa kita copot dari baterainya. Cangklong ini. Kalau cangklong ini sih sebenarnya saya tidak merekomendasikan ya, karena tetap api bakal keluar dari tutup busi ini Pak. Berarti ya harus buka dulu plat yang ada di belakang baterai. Ya, ini. Nah kita buka dulu untuk biar aman, baru kita tekan nih. Nah kita tekan untuk beberapa kali sampai ada keluar bensin.
Misalkan bensinnya tidak keluar, nah berarti ada masalah di valve-nya ini. Apa udah jebol atau gimana, kita harus ganti atau kita bersihkan. Itu ya, mungkin Pak. kotoran atau bisa jadi selang-selang yang masuk ke tangki ini nggak copot atau gimana, kita harus dicek dulu. Nah kalau ada 2 selang nih, berarti yang ini selang udara masuk ke tangki. Iya, yang satu masuk ke ini yang atas kan berarti udara ya? Iya, yang atas ini udara nih. Ini ada lagi lubang bawah. Itu bawah si bahan bakar. Iya. Bahan bakar gitu. Berarti untuk pengecekan jangan buka nih si cangklong busi nih. Ya, tinggal dibuka ini aja apa? Penutup baterai. Ya, nanti kan aliran listrik nggak ada. Setelah kita tekan berapa kali sampai keluar, kalau dipastikan bahan bakar sudah masuk, udah keluar, nah barulah kita bisa coba dulu dengan dikencangkan lagi spuyernya, dipasang lagi baterai penutup baterainya. Nah kita tes beberapa kali nih sampai ada bunyi bunyi berbet. Nah itu udah terjadinya proses pembakaran. Jadi kalau untuk cara kerja alat ini emang sesimpel itu sih Pak. Iya, sebenarnya nggak ribet. Jadi dalam satu tekanan udah dua ada pengapian dan juga ada kompresi buat di busi di karburator. Iya, di karburator. Gitu ya. Mudah ya. Jadi orang awam tuh untuk belajar ini ya nggak perlu lama-lama ya. Iya. Sini tadi udah disampaikan kan, dari sini nanti udah bahan bakar masuk ke dalam pembakaran. Nah setelah itu udah terjadi pembakaran di ruang resonator ini. Di sini pembakaran nah baru kesininya setelah itu. Nah kan udara tetap ini kan. Tadi yang saya bilang pertama itu dia menghisap udara, fungsinya karburator ini. Nah dari udara ini pun dialirkan untuk ke beberapa ini Pak. Ada yang dialirkan ke tangki obat, ada yang dialirkan ke ruang pembakaran. Pembakaran juga? Iya, ruang pembakaran. Dari sini ya? Ya dari sini langsung masuk ke sini kan. Makanya di sini juga ada dorongan dari sini nih. Dari ruang pembakaran itu kan nanti ada dorongan kencang. Dorongannya kencang. Itu kan dorongannya bisa sampai 25 meter. Dari klep itu tadi, membran si kecil itu bisa dorong. Kekuatannya udah kencang Pak. Kalau kita nanti taruh tangan di sini nih, ada hembusan angin yang kencang. Bukan yang cuman keluar aja, enggak. Dia itu ada dorongan juga. Nah, karena ini kan mengadopsi sistem putaran jet. Nah, nanti dari sini ada tekanan masuk ke dalam tangki, sehingga di tangki juga ini jadi tangki bertekanan. Nah, ketika kita ini selang udara masuk ke tangki ya. Dan ini selang obat. Selang obat yang keluar dari tangki. Ketika udah ada tekanan di dalam tangki, makanya langsung obat itu langsung keluar melalui selang bahan bakar, selang obat. Nah, nanti baru masuk ke ruang pembakaran melalui nozzle. Nah, barulah terjadi pengasapan kalau untuk sini. Ini ternyata bahannya bukan kayak karburator motor. Iya, ini bahannya plastik. Dari yang plastik. Plastik tapi yang tahan api. Ya, jadi kalau dibakar juga dia nggak bakal meleleh. Karena ini bahannya polimer atau apa ya? Tahan api. Dia tahan api. Kalau dibakar juga nggak bakal meleleh. Cuman gosong aja sih. Ya sama sih karburator. Gosong aja. Cuma tapi kalau untuk meleleh enggak. Iya. Dia karburator motor yang saya tahu kan dari cor-coran gitu. Iya. Kalau ini juga dari ini sih nggak ribet ya. Cuman kayak gini aja Pak, bolong aja kan. Iya. Nah bolong terus tinggal dipasang komponen-komponennya ya udah. Gitu aja sih Pak. Kalau untuk karburator nggak terlalu banyak komponen yang harus dibahas ya kan. Cuma itu aja yang paling utama ya tadi membran ini.
Jadi peran utamanya di sini. Jadi jantungnya puspok itu di membrannya. Kalau membrannya rusak, tekanan atau daya yang dihasilkan juga tidak maksimal. Itu. Jadi hanya segitu sih Pak kalau untuk di karbus sendiri. Kalau untuk kerusakan ya paling sering ya itu Pak, kerusakan di membran sama di o-ring ini nih Pak. Jarum ini. Tapi ini juga lama sih Pak kalau misalkan udah agak longgar, ketika ditutup dia tiba-tiba ngebuka sendiri, nah berarti itu o-ringnya udah rusak. Harus diganti. O-ring. Ininya o-ring. Karet ya, karet di dekat itu. Oh ini ada karet. Iya ada karet sebagai penahan lalu biar bahan bakar tidak bocor. Silau juga ya. Gampang aja sih. Oke, segitu dulu ya untuk kali ini pembahasan tentang karburatornya. Tadi kan udah ada komponen-komponennya yang ternyata intinya tuh ada di peran pentingnya ada di membran itu. Terus ada juga spuyernya, tadi juga yang hitamnya apa di K10 baliknya juga K2. Iya, itu support plate. Support plate-nya juga. Oke, cukup segitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Semoga menjadi manfaat. Oke, salam Pulfok to protect people, animal and crop.